Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Pada pagi hari ini kita akan belajar melalui YouTube. Jadi Bapak harap kalian nanti melihat video ini dengan cermat, dengan teliti, sehingga kalian dapat menangkap materi yang Bapak sampaikan dengan baik. Nah, kalau bisa kalian melihat video ini, itu nanti materinya kalian rangkum di buku tulis, dan juga nanti kalian sambil melihat video ini kalian juga dapat mengamati atau menyimak dari buku tema 1 yang sudah Bapak bagikan, buku tema 1 hidup rukun. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, agar nanti pembelajarannya lebih lancar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut ajaran agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada 5 gambar. Yang pertama itu ada gambar Edo dan juga Benny. Kalian sudah mengenal tokoh ini ya. Ini tokoh ini sudah kalian pelajari saat kalian kelas 1. Nah, Benny ini sedang membagikan makanannya atau bekalnya ke Edo. Lalu gambar yang kedua, Edo dan juga kakaknya, kakak perempuannya itu sedang membaca buku cerita bersama atau sedang belajar bersama. Lalu gambar yang ketiga, Edo dan Benny sedang bermain sepeda bersama-sama. Nah, di gambar ini mereka terlihat gembira ya, terlihat senang. Nah, gambar yang terakhir, gambar yang paling bawah, itu ada masyarakat sekitar yang sedang membersihkan lingkungan sekitarnya. Nah, mereka itu sedang gotong royong membersihkan lingkungan. Ada yang membersihkan selokan, ada yang menyapu, ada yang mengumpulkan sampah di gerobak sampah atau bak sampah, lalu ada yang memasukkan sampah di karung. Nah, dari keempat gambar ini itu menunjukkan sebuah perilaku atau sikap. Nah, sikap apa itu anak-anak? Sikap rukun, sikap kerukunan atau perilaku yang rukun. Nah, Benny itu membagikan makanannya ke Edo. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka berdua itu rukun. Tidak ada yang jahat-jahatan, jahil-jahilan, tidak ada yang bertengkar. Nah, lalu kakaknya Edo dan juga Edo belajar bersama, membaca buku cerita bersama. Itu juga menunjukkan bahwa mereka itu hidupnya rukun. Nah, lalu Edo dan juga Benny bermain sepeda bersama. Itu juga menunjukkan perilaku yang rukun. Nah, lalu yang terakhir itu juga menunjukkan bahwa masyarakat sekitar itu rukun, mau bekerja sama atau gotong royong membersihkan lingkungannya. Nah, hidup rukun itu bisa dilakukan atau dilaksanakan di mana saja, termasuk hidup rukun di rumah. Nah, ini ada bacaan, Bapak baca, kalian dapat membacanya juga ya. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun. Semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Nah, ada pertanyaan,
Apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Nah, coba kalian diskusikan pertanyaan ini bersama dengan orang tua kalian. Apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Nah, kalau Bapak sendiri supaya di rumahnya Bapak dengan anggota keluarga yang lain itu rukun, itu kita harus menjaga sikap kita yang baik. Kita tidak boleh iri, kita tidak boleh berprasangka yang buruk dengan anggota keluarga yang lain. Kita harus bersikap baik. Nah, itu merupakan hal-hal yang harus kita lakukan supaya kerukunan di rumah itu tetap terjaga. Nah, coba kalau kalian sendiri, apa yang harus kalian lakukan supaya kerukunan di rumah itu tetap terjaga? Nah, kalian diskusikan pertanyaan ini bersama dengan orang tua kalian. Nah, anak-anak, kita memulai pembelajaran ini, itu pembelajaran yang pertama. Nah, video ini Bapak hanya membahas muatan bahasa Indonesia. Untuk muatan yang lain itu akan Bapak bahas di video yang selanjutnya atau kesempatan yang selanjutnya. Nah, coba kalian simak atau baca teks cerita berikut ini. Kita baca judulnya dulu. Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, coba kalian perhatikan bahwa di teks cerita yang sudah Bapak bacakan tadi, itu terdapat kata yang bercetak miring. Nah, yang pertama itu ada buah tangan, ini bercetak miring, lalu ada buah hati. Ya, ada dua ya, ada buah tangan dan juga buah hati. Nah, kita baca dulu kalimat yang terdapat kata buah tangannya dulu atau ungkapan buah tangan. Nah, suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Buah tangan itu artinya apa, anak-anak? Buah tangan itu artinya oleh-oleh. Nah, oleh-oleh. Jadi Mutiara itu mendapatkan oleh-oleh dari ayah itu buku cerita, sedangkan Udin itu mendapatkan oleh-olehnya itu mainan. Nah, Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Nah, mereka berdua itu berterima kasih karena sudah mendapatkan oleh-oleh atau buah tangan dari ayah dan ibu. Ya, jadi mereka itu tidak saling berebut oleh-oleh. Lalu kita baca lagi kalimat yang terdapat ungkapan buah hati. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, buah hati itu artinya apa ya? Buah hati itu artinya anak. Nah, ayah dan ibu bahagia melihat anak mereka selalu hidup rukun. Nah, berarti buah hati itu yang dimaksud anak, yaitu Mutiara dan Udin. Paham ya anak-anak ya? Jadi buah tangan itu artinya oleh-oleh, sedangkan buah hati itu artinya anak. Nah, selanjutnya. Jadi ungkapan itu apa? Ungkapan itu gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya.
Nah, gabungan kata berarti lebih dari satu kata. Tadi kan dicontohkan buah hati. Buah hati itu gabungan dari dua kata, buah dan hati, yang berarti anak. Lalu ada buah tangan. Buah tangan itu dua kata juga, dari kata buah dan kata hati. Kalau digabung, tangan maksud Bapak. Kalau digabung itu artinya buah tangan artinya oleh-oleh. Nah, ada contoh yang lain itu rendah hati. Rendah hati itu gabungan dari dua kata juga, rendah dan hati. Kalau digabungkan itu artinya tidak sombong. Nah, jadi ungkapan itu gabungan dari kata. Gabungan dari kata yang lebih dari satu ya, yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Nah, itu disebut ungkapan. Untuk tugas kalian di rumah, tugas hari ini, kalian dapat melanjutkan percakapan di bawah ini berdasarkan teks di atas. Nah, teks yang tadi ya, ini ayah berkata, anak-anak, ayah membawa buah tangan. Nah, ini ada dua buah hatinya ayah ini ya, ada Edo dan juga kakaknya. Nah, Edo berkata apa? Nah, setelah diberikan buah tangan yang berasal dari ayahnya, lalu kakaknya berkata apa? Nah, kalian dapat menulis percakapan sesuai dengan kreativitas kalian, ya. Tidak harus digambar, boleh ditulis saja, tidak apa-apa. Nanti untuk pengumpulannya seperti biasa, nanti Bapak bagikan link Google Drive, kalian dapat mengunggahnya di Google Drive tersebut ya. Tugas kalian dapat kalian foto lalu kalian unggah di Google Drive seperti biasanya. Nah, Bapak cukupkan pembelajaran hari ini. Bapak berpesan untuk kalian semua tetap jaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah, protokol kesehatan tersebut adalah kunci agar kalian dapat belajar lagi di sekolah. Nah, kan lebih enak kalau belajarnya itu di sekolah. Jadi kalian itu dapat bermain bersama teman-teman kalian, bercanda dengan teman-teman kalian, dan juga dapat kalau misalkan kalian kesulitan dapat bertanya langsung kepada guru-guru kalian. Ya, Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.